41 tak berani melangkah maju lagi. Amanda Mu masih sedikit sadarkan diri, dia dapat merasakan lengan dua lelaki yang sedang membawanya. Kekuatan mereka sangat besar, dan perjuangannya untuk lepas dari mereka seperti sedang merobohkan pohon. Benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Kalian, mau membawaku kemana? Dia ingin berteriak dengan kencang untuk minta tolong, tetapi suara yang dia keluarkan dari mulutnya hanya suara yang sangat lemah. Amanda Mu samar-samar merasakan kalau dia dibawa ke dalam sebuah ruangan, lalu dia dilempar di atas ranjang. Amanda Mu menekuk lengannya, menggunakan sikunya dan menggenggam spray ingin bangun dari ranjang, tetapi tenaganya sama sekali tidak ada. Terdengar pembicaraan. Wanita jelek seperti ini kenapa kamu bawa juga? Wajahnya jelek, tapi postur tubuhnya oke. Dilihat dari belakang, wajahnya tidak terlihat. Ini suara wanita, dia tertegun sejenak. Nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi ganas, kalian mau bermain berapa orang? Mau bermain dengan cara apa terserah kalian, pokoknya jangan sampai dia mati. Amanda Mu mengepalkan tangannya erat-erat. Menggunakan kekuatannya mencubit telapak tangannya, agar membuatnya tetap sadar. Rasa sakitnya terasa, kesadaran dia perlahan-lahan kembali sedikit demi sedikit, lalu terlihat ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di sebelah ranjang sedang berbicara. Mereka sedang berbicara apa? Dia sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Kemampuannya untuk menolong diri sendiri membuatnya ingin bergerak kabur dari ranjang itu. Tetapi dia tiba-tiba terjatuh dari atas ranjang. Buk! Suaranya yang terjatuh menarik perhatian pria dan wanita itu, lelaki itu menghampirinya dan langsung mengangkatnya kembali ke atas ranjang. Nada suaranya terdengar sedikit kaget, wah, wanita ini lumayan hebat juga. Sudah terkena efek dari obat itu, dia masih bisa saja bergerak. Tambah sedikit lagi. Tidak seru kalau dia tidak sadarkan diri. Sebentar lagi bangunkan dia lagi. Amanda Mu merasakan sakit dari dagunya, dan cairan dingin masuk ke dalam mulut dan tenggorokannya. Setelah itu, dia tidak sadarkan diri. Ricky Mo di ruang bacanya sedang mengurus beberapa dokumen, bersiap untuk turun ke lantai bawah mengambil air. Ruang kamar Amanda Mu tidak jauh dari ruang baca Ricky Mo. Begitu dia keluar, tanpa sadar dia langsung melirik ke ruangan Amanda Mu, menyadari kamar Amanda Mu pintunya setengah terbuka. Wanita jelek itu biasanya memiliki rutinitas seperti orang tua, kenapa dia tidak menutup pintunya? Ricky Mo dengan langkah besar pergi berjalan ke kamarnya, mendorong pintunya dan melihat, lampu kamar Amanda Mu menyala, di atas kasur tidak ada siapa-siapa. Ricky Mo mengerutkan alisnya, mengangkat pergelangan tangannya melihat jam, sudah hampir jam 11 malam. Matanya menyusuri ruangan tersebut, lalu melihat laptopnya yang diletakkan di sofa masih menyala. Laptopnya membutuhkan password baru bisa dibuka, tapi ini tak menyulitkan Ricky Mo. Dia dengan mudah menebak password laptopnya, dari layarnya terlihat media sosial yang sebelumnya dia buka. Membuka video itu melihatnya sebentar, Ricky Mo langsung menutupnya. Beberapa bocah kaya, yang sering memainkan permainan besar, dan dengan sengaja mencari orang terkenal untuk diajak bermain bersama, ini semua hal yang sudah biasa, juga sudah bukan termasuk hal baru. Tetapi, Amanda Mu yang belum kembali ini merupakan hal yang di luar kebiasaannya. Spraynya sudah disiapkan, baju tidurnya juga sudah diletakkan di atas sofa. Kelihatan kalau dia akan pergi mandi dan tidur, apa yang terjadi kenapa sampai tiba-tiba membuatnya keluar rumah. Ricky Mo terpikir sesuatu, pupil matanya tiba-tiba membesar, raut wajahnya mendadak berubah. Dia membuka video itu kembali, menontonnya lagi dan lagi, lalu membuka ponselnya menelepon James Gu. Di tempat James Gu agak sedikit ribut, jam segini meneleponku. Kamu akhirnya sadar ingin membantuku berhenti dari kecanduan alkohol. Perusahaan Sengding meskipun merupakan perusahaan besar, tidak bergantung dari makan-makan untuk bisa mengurus sesuatu, tetapi kadang juga harus sedikit memberi muka untuk partner kerja, pergi keluar makan bersama. Masalah seperti ini, biasanya diserahkan ke James Gu. Ricky Mo malas membalas ocehannya, dengan suara tenang menanyakannya, artis kecil itu, sekarang dia ada di mana? Dia hanya mengingat artis itu teman baik Amanda Mu, soal siapa namanya, dia tidak dapat mengingatnya.
Apanya yang artis kecil? James Gu tidak puas berkata, itu Lucy Sen, dia pasti akan menjadi bintang besar yang terkenal. Hei, Ricky Mo tertawa dengan dingin, kalau mau menjadi bintang besar, dia harus bisa bertahan lama di dunia entertainment. James Gu kaget, apa maksudmu? Kalau ada masalah ayo sini, berani-beraninya mengusik seorang wanita. Ricky Mo sekarang benar-benar berpikir ingin membuang James Gu ke Afrika, dia tidak mau memiliki partner yang bodoh sepertinya. Pergi ke bar 456. Setelah mendengar jawabannya, dia langsung mematikan telepon pergi keluar mengendarai mobilnya. Bar 456 yang ada di kota J sangat terkenal, tetapi reputasinya sangat buruk, karena tempat ini dibangun oleh sekumpulan anak orang kaya yang hanya mengerti makan minum dan bermain saja. Sebelumnya juga ada beberapa berita buruk yang tersebar. Tetapi karena tempat ini merupakan kerjasama milik anak-anak orang kaya, latar belakangnya sangat keras, tidak dapat dihancurkan begitu saja, ini sudah bukan rahasia publik lagi. James Gu tahu bar 456 seperti apa, lalu bergerak mengambil jaketnya pergi, sambil berjalan sambil mencoba menghubungi Lucy Sen, tangannya bergetar. Tempat James Gu mengadakan pesta makan dengan jarak bar 456 tidak begitu jauh, karena itu pada saat Ricky Mo sampai ke sana, dia juga sudah sampai. Pada saat James Gu melihat Ricky Mo, James Gu langsung bertanya kepadanya, ada masalah apa? Ricky Mo dengan raut wajah tenang, dan tatapan matanya yang dingin berkata, Amanda Mu dan artismu ada di dalam. Saat James Gu mendengar hal tersebut, dia langsung membalikkan badannya lari masuk ke dalam. Ada yang mengenalinya saat dia masuk ke dalam. CEO James Gu juga datang bermain. James Gu menarik kerah bajunya, di mana ballroomnya. Ricky Mo juga memiliki klub bar yang diurus olehnya, tetapi lebih berkelas daripada bar 456, dia tidak pernah datang kemari, karena itu dia tidak mengerti ballroomnya ada di mana. Orang itu melihat Ricky Mo, sebenarnya ingin berbicara sepatah dua kata dengannya, tetapi melihat wajah James Gu yang seperti ingin membunuh seseorang, dengan cepat dia memberitahu letak ballroomnya, tidak berani mengucapkan kata-kata lain. James Gu melepaskan orang itu, saat dia membalikkan kepala mau berbicara dengan Ricky Mo, baru menyadari dari tadi sudah tidak ada Ricky Mo di belakangnya. Ricky Mo pergi ke ballroom. Di dalam benar-benar sangat berantakan, lelaki dan wanita berkumpul menjadi satu, menyentuh, merayu, bercanda, dan juga ada yang melakukan urusannya di ballroom ini. Penampilan Ricky Mo sangat menonjol, saat masuk ke ballroom, banyak wanita yang menatapnya dan menempelinya, seperti kucing melihat tikus, yang tak sabar menerkamnya. Seorang wanita datang untuk mengobrol, melingkarkan tangannya pada pundaknya, menggunakan dadanya menempelkan ke dada Ricky Mo, tampan, datang bermain sendirian. Tetapi, sebelum dada wanita itu menempel padanya, dia langsung menepiskan tangannya dan mendorongnya menjauh, menyingkir. Ah, wanita itu berteriak kesakitan, lalu tak sadarkan diri. Tindakannya itu, membuat wanita lain tidak berani maju mendekatinya. Tiba-tiba, dia melihat di sudut ruangan itu, ada seorang wanita dan pria yang sedang menempel bersama. Punggung wanita itu memunggunginya, pakaiannya terbuka setengah, duduk menempel di atas tubuh pria itu, dengan sangat menggoda menggoyang pinggangnya. Punggung itu terlihat sangat familiar, membuat Ricky Mo menghentikan langkahnya, membuatnya tidak berani melangkah maju lagi. 42 tidak bicara, aku rusak wajahmu. James Gu mengejar dari belakang, melihat Ricky Mo berdiri tidak pergi lagi, mengikuti pandangan matanya melihat ke depan, kaget sehingga kacamatanya hampir jatuh, ini aman. Merasakan nafas berat yang keluar dari Ricky Mo yang berdiri di sampingnya, James Gu dengan cepat diam, langsung mengalihkan topik, sedikit pun tidak mirip, aku bantu kamu lihat, sudah pasti ini bukan istri kamu. Wajah Ricky Mo meringis tidak bicara. James Gu tahu dia sudah menyetujuinya. Sebenarnya James Gu sedikit gugup. Dia juga belum beberapa kali bertemu dengan Amanda Mu, tapi juga tahu kalau dilihat dari belakang sangat mirip dengan Amanda Mu, apalagi Ricky Mo dan Amanda Mu setiap hari bersama-sama. Ricky Mo pasti bisa mengenalinya. James Gu sedikit gugup, mereka yang sudah bersahabat selama beberapa tahun, James Gu melihat Ricky Mo benar-benar sangat menyayangi Amanda Mu.
Meskipun Amandamu tidak terlihat cantik, mungkin Ricky Mo yang tidak pernah bergaul dengan wanita menyayangi wanita ini karena kebaikan hatinya. James Gu maju ke depan, sedikit membalikkan badan, mengulurkan tangan membalikkan wajah wanita itu. Dia melihatnya dengan tidak tega, segera mengalihkan pandangan matanya. Sepertinya bukan Amandamu. Dia melihatnya sekali lagi, kemudian dengan gembira berkata kepada Ricky Mo, bukan dia. Ricky Mo mendengar ucapan James Gu ini. Dengan langkah besar menghampiri, setelah melihat dengan jelas wajah wanita itu, tersenyum pahit, langsung mencubit lehernya dan bertanya, di mana Amandamu? Siska-mu tidak menyangka bisa bertemu dengan adik sepupu Ricky Mo di sini. Siska ingin melepaskan tangannya, tapi tenaga laki-laki ini terlalu besar. Siska tidak dapat melepaskannya. Laki-laki yang memeluk Siska, merasa terganggu, memelototkan mata ingin marah, tapi Ricky Mo hanya meliriknya sekali. Laki-laki itu langsung menghentikan ucapannya tidak berani bicara lagi. Mengangkat kepala melihat James Gu yang berdiri di belakang Ricky Mo, laki-laki itu langsung melepaskan Siska ke bawah. Sebelum meninggalkan tempat masih berkata, Direktur James Gu, bicarakan saja dulu urusan kalian, aku pergi dulu. Bos besar dari Sengding Entertainment Group, keluarga James Gu juga terkenal, relasinya banyak, tidak banyak orang yang berani mengganggu James Gu. Baru saja Siska melakukannya dengan senang, kali ini tidak dipedulikan lagi oleh laki-laki itu. Saat ini tubuhnya menjadi lemas, dia mengedipkan mata memandang Ricky Mo, lehernya masih terjepit, dengan suara terputus-putus berkata, aku lebih cantik dari Amandamu, daripada kamu cari dia, lebih baik cari aku. Ricky Mo menganggap dia kotor, melepaskan tangan darinya, mengambil gelas di sampingnya dan memecahkannya, menempelkan serpihan gelas yang tajam ke wajahnya dan berkata, kalau tidak mau bicara, aku akan membuat wajah kamu cacat. Siska-mu bisa merasakan serpihan gelas yang tajam menempel di wajahnya, sepertinya setiap saat bisa merusak wajahnya yang mulus. Dia sudah ketakutan, tapi hatinya merasa sangat puas. Siska tersenyum sinis, berkata dengan nada aneh, kalau aku beritahu kamu, lalu bisa apa? Sekarang dia sedang bersama dengan sekelompok laki-laki untuk bersenang-senang. Kamu mau pergi bertarung, atau mau ikut ambil bagian dengan mereka? Kalian sudah pernah melakukannya belum? Jangankan Ricky Mo, James Gu juga tidak bisa mendengarkannya lagi. Dengan sebelah kaki Ricky Mo menendang Siska melayang ke dinding, dia kesakitan sampai tidak bisa berteriak, tapi terpancar senyuman di wajahnya. Sudah berlalu begini lama, Amandamu pasti sudah diperkosa habis-habisan oleh orang-orang itu. Besok pagi, berita utama akan berubah menjadi Amandamu. Terpikir sampai di sini, senyum di wajahnya bertambah. Ricky Mo dengan wajah dingin membeku melihat ke arah Siska, sekarang dia tidak mau membuang waktu lagi, dia mau mencari Amandamu dulu. Memastikan di dalam ruang acara perjamuan tidak ada Amandamu dan Lucy Sen, dia dan James Gu keluar dari ruangan. Donnie segera datang membawa anak buahnya. Tuan muda, apa sudah menemukan nyonya? Sebelum Ricky Mo keluar dari rumah, sudah memberitahu dia. Tatapan mata Ricky Mo tajam, periksa setiap kamar, gerakannya harus cepat. Raut wajah Donnie berubah serius. Bar 456 tempat seperti apa, Donnie tentu saja mengerti, sudah berlalu begini lama, sudah pasti terjadi bencana. Tapi Donnie tidak bicara apa-apa, membawa anak buahnya pergi melakukan perintah Ricky Mo. Ricky Mo juga tidak santai, berpencar dengan James Gu untuk mencarinya. Klub 456 tidak termasuk kecil, setelah Ricky Mo selesai mencari semua kamar di lantai 1, masih tidak menemukan jejak Amandamu. Saat James Gu mencari, melihat dia berdiri di ujung koridor melawan cahaya, setengah wajahnya tertutup oleh bayangan. Ricky Mo yang seperti ini, dulu dia juga pernah melihatnya. Berjalan dengan raut wajah membeku, menepuk pundak Ricky Mo, berkata, orang-orang itu sudah ditemukan. Ricky Mo mengangkat mata, sorot matanya menunjukkan kesedihan. James Gu membawa Ricky Mo ke kamar itu. Donnie membawa anak buahnya mengepung kamar tersebut, di dalamnya terdapat beberapa lelaki dengan telanjang berlutut di lantai, ranjangnya berantakan, di dalam kamar masih tercium bau percintaan. Raut wajah Ricky Mo semakin dingin, melangkah perlahan selangkah demi selangkah, orang-orang yang dulunya arogan itu, tidak berani bersuara lagi.
Donnie melihat kondisi ini, segera melangkah maju, berdiri di dekat Ricky Mo, berbisik berkata dengan hormat, "Tuan muda, saat kami masuk, kami tidak melihat Nyonya." Mereka berkata tadi Nyonya melompat dari teras. Aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Ricky Mo mengalihkan pandangannya ke arah beberapa lelaki yang sedang bersujud di lantai, pandangan matanya mengerikan. Salah seorang dari mereka berjalan dengan lututnya ke arah Ricky Mo, "Kita tidak menyentuh wanita itu. Dia sendiri yang melompat dari sini, sungguh tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong kamu lepaskan kami." Mereka tidak menyentuh Amanda Mu, jadi udara di dalam kamar ini, mereka sendiri yang saling melakukannya. Ricky Mo melihat noda darah yang ada di ranjang, hatinya merasa sakit. Saat ini, anak buah yang mencari Amanda Mu sudah kembali, Nyonya belum ditemukan. Mereka tidak seperti sedang berbohong, saat keadaan genting seperti ini, mereka tidak mungkin berani berbohong, tapi tidak menutup kemungkinan mereka berbohong. Jadi, walaupun lelaki itu minta diampuni, Ricky Mo tidak membiarkan Donnie melepaskan mereka. Ricky Mo berjalan menuju ke jendela, memandang ke bawah. Di sini lantai 7, lompat ke bawah kalau tidak mati sudah pasti cacat. Ricky Mo melihat ke bawah, melihat di lantai bawah ada kamar yang terasnya mengarah keluar, berkata, "Pergi ke kamar di lantai bawah yang sesuai dengan kamar ini dan terus cari." Semua anggota keluargamu tidak menyukai Amanda Mu, dia tumbuh dewasa dalam lingkungan dingin seperti ini, tapi hidupnya tetap normal, hidupnya sangat serius. Semangat hidup Amanda Mu sangat kuat, dia sudah pasti tidak ada masalah. James Gu membawa orang mulai mencari dari lantai 1, Donnie juga. Sedangkan Ricky Mo mencari di lantai 3. Anak buahnya membukakan pintu kamar, dia berjalan masuk, langsung mencari di teras. Orang yang di dalam kamar sedang bermain, mendengar suara, berlari keluar melihat begitu banyak orang, menunjuk mereka dan bertanya, "Hei, siapa kalian? Mau apa?" Anak buah Ricky Mo langsung mengunci orang itu di dalam kamar mandi. Di teras kosong, tidak ada apa-apa. Ada gerakan di belakang tirai yang ada di sebelahnya. Ricky Mo berjalan ke sana, tangannya terangkat sedikit berhenti di udara sebelum membuka tirai. Di sudut belakang tirai, terlihat bayangan wanita langsing yang sedang meringkuk, keadaannya setengah sadar. 43 tidak seharusnya dilakukan, kamu melakukan semua kepadaku. Ricky Mo yang sedari tadi tegang, akhirnya bisa tenang kembali. Ricky Mo berjongkok, mengulurkan tangannya membelai kepalanya. Menyingkirkan rambut yang ada di wajahnya, suaranya sangat pelan tapi dapat terdengar jelas, "Amanda Mu, akhirnya aku menemukanmu." Rambutnya sangat berantakan, pakaian yang digunakan juga sangat kusut, dan ada butiran-butiran keringat di dahinya. Tetapi dia tidak apa-apa. Ricky Mo mengulurkan tangan ingin memeluknya. Hanya saja, pada saat lengannya baru melingkar di pundaknya, Amanda Mu seperti kaget dan dengan mata yang buram mencoba untuk lepas darinya. Dengan tidak bertenaga marah dan berkata, "Pergi." Raut wajah Ricky Mo yang awalnya sudah tenang, tidak tahu bagaimana kembali berubah. Tatapannya yang dalam menatap Amanda Mu, setelah beberapa waktu, baru membisikkan sesuatu di telinganya. Dengan suara lembut berkata, "Aku Charles Mo, aku datang jemput kamu pulang." Amanda Mu yang tadi berusaha ingin kabur sekarang tidak lagi. Amanda Mu menyandarkan kepalanya. Ricky Mo yang tadi mendekatkan telinga membisikkan sesuatu. Membuat mereka saling berdekatan. Kepalanya saling menempel. Ricky Mo dapat merasakan dahi Amanda Mu yang terasa terbakar. Raut wajah Ricky Mo dingin, segera menggendong Amanda Mu. Dengan langkah besar keluar dari tempat itu. Wanita yang ada di pelukannya seperti kompor kecil yang sedang membakarnya. Mengerutkan alisnya, nafasnya pendek dan tersengal-sengal, tetapi tidak bergerak sama sekali saat digendong. Terlihat kemarahan di wajah Ricky Mo, amarahnya membara. Ada bawahan yang sudah memberi kabar ke James Gu dan Donnie, saat Ricky Mo membawa Amanda Mu sampai di ballroom, Ricky Mo melihat mereka berdua. Donnie melihat raut wajah Ricky Mo seperti ini, tidak berani bertanya dulu, akhirnya James yang bertanya, "Dia baik-baik saja kan?" "Tidak apa-apa." Nada suara Ricky Mo sangat tenang, membalikkan kepala melihat Donnie, "Pergi ke rumah sakit." "Baik." Donnie dengan hormat mengiyakan, kemudian mengambil ponselnya menelepon seseorang. Saat naik mobil, Ricky Mo seperti sedang memikirkan sesuatu,
bertanya kepada James, artismu baru saja bisa dihubungi, dia tidak di sini. Meskipun James tidak senang dengan panggilan yang diberikan dari Ricky Mo kepada Lucy Sen, tetapi dia mengerti kalau ini bukan saatnya untuk membahas masalah itu. Ricky Mo tidak mengucapkan apa-apa, hanya memerintahkan supirnya, cepat sedikit. Meskipun akan melewati batas kecepatan maksimal kalau dia menaikkan kecepatannya lagi, tetapi supir juga tidak berani membantah perintahnya. Untung saja sekarang malam hari, hanya ada sedikit mobil yang ada di jalan. Mereka pergi ke rumah sakit terdekat. Rumah sakitnya tidak begitu besar, hanya ada sedikit orang. Dokter yang sedang bertugas adalah seorang dokter pria, sedang menghabiskan waktu berbicara dengan pacarnya. Dokter mengangkat kepala melihat Ricky Mo sedang berjalan sambil menggendong Amanda Mu. Donnie dan James berjalan di belakangnya. Di belakang mereka masih diikuti sekelompok bodyguard. Mereka terlihat seperti sekelompok orang mencurigakan yang ingin mencari keributan. Raut wajah dokter yang kaget itu sedikit pucat. Apa mau periksa? Iya, Ricky Mo mengiyakan, meletakkan Amanda Mu di ranjang pasien, kemudian berdiri di samping melihat dokter memeriksa. Dokter itu menelan ludah, dengan gemetar memeriksa Amanda Mu, mengambil stetoskop dengan tangan yang masih bergetar. Ricky Mo melihatnya dengan dingin, dokter punya sakit epilepsi. Dokter itu dengan cepat menjawab, tidak. Dokter dikelilingi banyak orang menakutkan, sepertinya kalau dia melakukan kesalahan mereka akan menghabisinya, wajar kalau dokter itu ketakutan. Tetapi, obat yang ditelan wanita ini, sepertinya obat yang diracik sendiri, mengandung anestesi, juga mirip seperti narkoba. Walaupun tidak diketahui pasti obat apa yang diminum wanita ini, tetapi tidak sulit untuk mengobatinya. Dokter memberikan Amanda Mu suntikan, juga memberikan infus, keadaan Amanda Mu sudah mulai terkendali. Setelah kembali ke villa, Ricky Mo langsung menggendong Amanda Mu ke kamar tidurnya. Wajahnya penuh dengan keringat, dalam waktu singkat sudah terlihat perubahan. Ricky Mo beranjak ke kamar mandi untuk mengambil handuk hangat untuk membasuh wajah Amanda Mu. Dia menjulurkan tangannya untuk menyingkirkan poni yang menutupi kepalanya, tangan yang lainnya mengambil handuk dan dengan perlahan menyeka keringat yang ada di wajahnya. Saat menyeka, tangan Ricky Mo tiba-tiba terhenti. Ini pertama kalinya dia melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pelayan, dia melakukan dengan lancar. Tapi, kenapa rasanya wajah Amanda Mu terlihat berbeda? Saat itu di ruang makan, Ricky Mo menyadari ada keanehan di wajahnya, tetapi saat itu Ricky Mo belum ada kesempatan mencari tahu, apalagi dia juga tidak mempedulikan penampilan seorang wanita. Sekarang setelah dilihat-lihat, ini benar-benar bukan merupakan masalah yang sepele. Ricky Mo menyipitkan matanya, setelah menyeka bersih wajahnya, dia berjalan mundur melihat wajah Amanda Mu. Biasanya wajah Amanda Mu terlihat ada bintik dan agak kekuningan, sekarang terlihat berbeda, wajah aslinya terlihat tampak putih bersinar di bawah cahaya lampu. Sangat cantik sekali. Ricky Mo melihatnya, tiba-tiba tersenyum. Wanita ini, sudah berpura-pura bodoh masih pura-pura menjadi seorang yang jelek, sepertinya sebelumnya hidup dengan sangat menderita. Saat Amanda Mu terbangun, dia masih merasakan seluruh tubuhnya sakit semua, tenggorokannya juga terasa kering dan terbakar. Dia membalikkan kepalanya, dengan bingung melihat ke kanan dan kiri, menyadari kalau ini bukan kamarnya sendiri. Dia bangkit dan duduk di kasur, dia tidak ingat apa-apa, selama beberapa waktu mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi kemarin malam. Saat itu, pintu ruangan dibuka dari luar. Ricky Mo membawa segelas minuman masuk, berjalan ke samping kasurnya, memberikan gelas itu ke Amanda Mu, minum dulu. Amanda Mu mengulurkan tangannya mengambil gelas itu dan meminum sampai habis. Saat itu, dia tiba-tiba tersadar kalau pakaian yang dipakai laki-laki yang ada di depannya ini pakaian tidur. Dia menundukkan kepala melihat dirinya sendiri, melihat pakaian yang dipakainya juga pakaian tidur. Ingatannya perlahan-lahan kembali, ingatan itu terlalu banyak, dia berbicara dengan tidak jelas, Charles Mo. Kamu, aku, kemarin malam, kita. Ricky Mo duduk di sisi ranjang, sebelah tangannya dia letakkan untuk menopangnya, pupil matanya melihat Ricky Mo dengan dalam, dengan suara yang rendah dan tenang mengatakan, kemarin malam,
aku pergi ke bar 456 untuk menolongmu. Setelah kembali, kamu sangat ingin tidur di kamarku, masih mengambil kesempatan dariku, apa yang tidak seharusnya dilakukan. Kamu sudah melakukan semua kepadaku. Wajah Amandamu terlihat kebingungan, dia hanya mengingat dirinya lompat keluar dari bangunan itu, berpegangan pada pagar balkon kemudian bersembunyi di balik tirai, setelah itu dia tidak mengingat apapun. Tetapi dia ingat, saat berpegangan pada pagar balkon, dia menggenggam dengan sangat kuat, setelah itu dia tidak memiliki kekuatan lagi. Dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan ke Charles Mo? Jangan bohongi aku, meskipun aku tidak ingat kejadian kemarin malam, tapi aku yakin aku tidak memiliki tenaga untuk melakukan sesuatu ke kamu. Karena kamu tidak ingat, bagaimana kamu bisa yakin kamu tidak melakukan apa-apa ke aku? Obat yang mereka berikan kepadamu, meskipun obat dengan racikan sendiri, efeknya sangat bagus. Ricky Mo semakin mendekat, dengan lembut berkata, lagi pula, aku sangat menyukai kakak ipar, kalau kamu mau, aku juga tidak bisa menolak. 44 bukankah sangat menyenangkan? Amandamu melihat cara bicara, Charles Mo, yang serius, sedikitpun tidak terlihat seperti sedang berbohong, Amandamu mulai mempercayainya. Kejadian yang dialami kemarin malam, dia sama sekali tidak ingat, karena dia menelan obat, mungkin memang ada sesuatu yang terjadi padanya. Pikiran Amandamu kosong sejenak. Tiba-tiba dia teringat Ricky Mo. Dia tidak bisa terus berada di kamar, Charles Mo, kalau sampai Ricky Mo tahu. Wajahnya menjadi pucat pasi. Amandamu menyibakkan selimutnya ingin turun dari ranjang. Tetapi ditahan oleh Ricky Mo. Kakak ipar kemarin malam pasti lelah, istirahat saja, kalau mau makan sesuatu aku akan menyuruh orang memasak. Tangan Ricky Mo yang menahan pundaknya terlihat tidak menggunakan tenaga sama sekali. Tetapi membuat Amandamu tidak bisa bergerak. Saat Amandamu membayangkan kemarin malam mungkin dia telah melakukan sesuatu dengan Charles Mo, dia merasa sangat malu, dia marah, kamu tidak tahu malu. Begini saja tidak tahu malu. Lalu, bagaimana kalau seperti ini? Dia berkata, menggunakan tenaganya menahan pundaknya, mendorongnya kembali ke ranjang, menindih dia, menundukkan kepalanya kemudian mencium bibirnya. Amandamu yang tiba-tiba dicium. Tubuhnya terpaku. Ini memberi Ricky Mo kesempatan untuk mengendalikannya. Ricky Mo menahan pergelangan tangannya, menahan dan mengulung bibirnya, menciumnya dengan kuat dan ganas. Satu-satunya orang yang berciuman dengan Amandamu cuma laki-laki ini. Tetapi ciuman yang sebelumnya tidak dalam seperti kali ini, nafasnya yang kuat itu membuatnya terperangkap. Membuatnya tidak memiliki ruang untuk memberontak. Setelah ciuman itu selesai, Ricky Mo masih mengecup bibirnya beberapa kali, baru dia beranjak berdiri. Amandamu terbaring di ranjang. Matanya yang indah dan jernih, wajahnya yang merah merona, napasnya yang menderu, penampilannya sangat lembut. Nafas Ricky Mo yang tadinya tenang menjadi sedikit lebih cepat, menatapnya dalam-dalam, dengan suaranya yang serak berkata, masih ada yang lebih memalukan, apa kamu mau mencobanya? Kata-katanya membuat Amandamu tersadar dari lamunannya. Ketika Amandamu mengangkat kepalanya, dia melihat di atas kepalanya ada kepala Ricky Mo, dia menahan napas, lalu dengan kasar memukul Ricky Mo. Tetapi, dengan cepat telapak tangannya ditahan oleh Ricky Mo. Ricky Mo mencium bibirnya, dengan tersenyum Ricky Mo meletakkan telapak tangannya di bibirnya, lalu mencium telapak tangannya dengan lembut, aku menyukai wanita yang gesit seperti kakak ipar. Amandamu terdiam. Laki-laki ini benar-benar tidak tahu malu. Amandamu tidak bisa melepaskan tangannya, Ricky Mo masih memegang dengan kuat, dia hanya bisa berkata dengan marah, aku ini kakak iparmu. Ricky Mo seperti tidak mendengarkan perkataannya, tersenyum penuh makna, kakak sepupu sedang di luar negeri, tidak akan kembali selama setengah bulan, saat ini, tidak akan ada orang yang datang ke villa mengganggu kita, bukankah sangat menyenangkan? Menyenangkan apanya? Amandamu tidak mau berhubungan dengan adik iparnya. Ricky Mo melihat raut wajahnya yang semakin lama semakin kesal, tidak menggodanya lagi, beranjak berdiri, dengan serius bertanya, mau makan apa? Aku akan menyuruh orang membuatkannya. Raut wajah Amandamu dingin, tidak mau makan apa-apa. Amandamu hanya ingin Ricky Mo segera keluar dari sana.
Ricky Mo tidak peduli dengan raut wajah yang dingin itu, dengan acuh tak acuh berkata, kalau begitu makan bubur saja, dan beberapa sayur. Setelah Ricky Mo keluar ruangan, Amanda Mu turun dari kasur pergi ke toilet. Amanda Mu ingin memastikan, apakah dia dan Charles Mo benar-benar sudah melakukan hal itu. Pegal-pegal yang dirasakan olehnya sudah biasa, tetapi dia juga tidak merasakan ada hal aneh pada tubuhnya. Di sisi lain, Charles Mo, meskipun tidak terlihat seperti orang yang baik, tetapi Amanda Mu percaya kalau Charles Mo bukan orang yang berbahaya. Amanda Mu mengunci pintu toilet, memeriksa tubuhnya, melihat tidak ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya, mencoba melompat beberapa kali tetapi tetap merasa baik-baik saja. Amanda Mu tahu, Charles Mo sedang membohonginya. Benar-benar kekanakan, apa dia merasa menyenangkan membohonginya seperti ini? Amanda Mu menghela napas, dia berjalan ke wastafel mau mencuci wajahnya, tetapi pada saat dia melihat dirinya di cermin, dia tercengang. Makeup wajahnya yang jelek sudah dihapus oleh seseorang. Amanda Mu baru saja merasa tenang, tiba-tiba kembali menjadi panik. Setengah jam kemudian, Ricky Mo naik ke lantai atas memanggil Amanda Mu makan. Saat masuk ke kamarnya melihat Amanda Mu tidak ada di kasur. Dia berhenti di depan pintu, membalikkan badannya, tiba-tiba tidak tahu sejak kapan Amanda Mu berdiri di belakangnya. Amanda Mu tanpa ekspresi melihatnya, kenapa kamarku pintunya tidak bisa dibuka. Barusan Amanda Mu ingin kembali ke kamarnya, tetapi dengan kekuatannya, tidak bisa membuka pintu kamarnya. Kunci pintunya rusak. Ricky Mo berkata dengan lembut, tidak bisa ditebak apakah dia berbohong atau tidak. Amanda Mu dengan curiga melihatnya, bukannya kemarin malam saat dia keluar, pintu kamarnya masih baik-baik saja. Ricky Mo melihat wajahnya sudah berubah kembali, langsung menebak kalau Amanda Mu sudah tahu kemarin tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Ayo makan dulu. Selesai berbicara Ricky Mo langsung turun ke bawah. Awalnya Amanda Mu mengira kalau Charles Mo melakukan sesuatu kemarin malam, karena itu dia tidak nafsu makan, tetapi sebenarnya dia sudah sangat lapar. Di ruang makan, Amanda Mu dan Ricky Mo duduk berhadapan, bodyguard menghidangkan makanan. Amanda Mu terus merasa aneh kenapa di villa ini hanya ada bodyguard dan tidak ada pelayan, biasanya pelayan lebih bisa melakukan pekerjaan rumah. Amanda Mu mencoba bertanya kepada Charles Mo, apa kakak sepupumu sangat membenci wanita? Setelah Ricky Mo mendengar perkataannya, dia berhenti mengaduk buburnya, apakah kelihatan terlalu jelas? Ricky Mo meletakkan sendoknya, mengangkat kepalanya melihat Amanda Mu, kenapa bertanya seperti itu? Amanda Mu juga meletakkan sendok yang ada di tangannya, dia sepertinya selalu tidak ingin bertemu denganku, di villa ini juga tidak ada pelayan sama sekali. Ricky Mo tersenyum, tidak mengatakan apapun. Amanda Mu merasa seperti ada sesuatu yang dilupakannya, memegang kepalanya, tiba-tiba bangkit berdiri, Lucy Sen tidak apa-apakan. Selesai berbicara, Amanda Mu teringat meskipun dia pernah bertemu dengan Lucy Sen, tapi belum tentu kenal, lalu Amanda Mu menambahkan perkataannya, teman yang waktu itu datang ke villa untuk mencariku, dia kenal dengan James Gu. Teringat kejadian kemarin malam, Ricky Mo dengan raut wajah yang tenang berkata, dia tidak apa-apa. Masih saja peduli dengan orang lain, kalau saja kemarin malam Ricky Mo tidak pergi, bagaimana dia bisa keluar dari bar 456 itu? Amanda Mu masih merasa tidak tenang, menjulurkan tangan mencari ponselnya, dia teringat, kemarin malam saat lompat ke bawah, ponselnya pasti terbanting, mungkin ponselnya sudah tidak utuh lagi. Ricky Mo mengamati pergerakannya, lalu mengambil sebuah kotak dari balik badannya, memberikan barang tersebut ke hadapannya. Apa itu? Amanda Mu dengan kebingungan bertanya, Ricky Mo diam saja tidak berbicara, hanya melihatnya, memberi tanda agar Amanda Mu membuka kotak itu sendiri. Amanda Mu membuka kotak tersebut, melihat di dalamnya terdapat sebuah ponsel bermerek model terbaru untuk wanita. 45 sengaja agar dia datang. Amanda Mu dengan terpana melihat, Charles Mo, ini kamu yang beli. Mana mungkin, ini kakak sepupu yang membelikannya untukmu. Ricky Mo melihat Amanda Mu sekilas, lalu mulai makan. Amanda Mu terdiam, perkataannya seakan berharap, Charles Mo, yang membelikan ponsel itu untuknya.
Karena Ricky Mo yang membelikan untuknya. Amanda Mu langsung menyimpannya. Amanda Mu melihat di samping ponsel itu, ada sebuah kartu telepon. Kartu itu merupakan nomor yang dulu dia gunakan. Amanda Mu langsung menelepon Lucy Sen setelah dia memasang nomor tersebut. Baru terdengar sekali nada sambung. Teleponnya langsung diangkat. Suara Lucy Sen terdengar khawatir, "Amanda Mu, kamu tidak apa-apa kan? Apa kamu baik-baik saja?" "Aku tidak apa-apa. Apa sekarang sudah kembali dengan kru kamu?" Sebelum ini, Lucy Sen berkata kepadanya. Dia hari ini akan kembali bersama krunya. "Kamu baru saja terlibat masalah besar, aku masih belum kembali bersama dengan kruku, aku sekarang keluar. Ayo kita bertemu." Terdengar Lucy Sen sedang membereskan sesuatu. Amanda Mu juga ingin bertemu dengan Lucy Sen dan menceritakan kepadanya apa yang terjadi kemarin malam, langsung menyetujui, "Oke, aku sedang makan. Sebentar lagi aku keluar." "Keluar kemana? Aku yang ke sana." Lucy Sen langsung memutuskan teleponnya. Amanda Mu meletakkan ponselnya, saat mengangkat kepalanya, dia melihat laki-laki di depannya sedang makan dengan perlahan. Ricky Mo duduk di hadapannya. Biasanya selalu bertingkah sangat arogan. Tetapi kelakuannya sekarang justru kebalikannya, terlihat sangat tenang dan bijaksana. "Masalah kemarin malam." Amanda Mu berhenti sejenak, baru berkata, "Terima kasih." "Terima kasih untuk apa?" Ricky Mo mendongakkan kepala melihatnya, mata gelapnya yang seperti tinta itu tersenyum penuh arti, "Berterima kasih padaku karena di saat yang penting. Mendorong kamu." Amanda Mu mengerti apa yang dimaksud, wajahnya tiba-tiba menjadi merah, bisa tidak bicara yang benar. Rasa terima kasihnya kini sudah hilang. Ricky Mo sudah menghabiskan buburnya. Sambil mengelap tangannya, berkata, "Ucapan terima kasihmu itu santai sekali, tidak tulus." Amanda Mu berpikir, dia juga merasa benar tidak tulus, "Kalau begitu aku traktir makan." "Makan? Boleh, pergi ke restoran yang lalu itu saja." Nada bicara Ricky Mo terlihat dia sungguh-sungguh. "Tempat itu." Amanda Mu mengeritkan dahi, kalau dia tidak salah ingat, tempat itu merupakan tempat paling top di kota J, statusnya yang baru lulus kuliah ini, apalagi belum memiliki pekerjaan, anggap saja meskipun punya pekerjaan, kalau mengikuti Charles Mo memesan meja di sana, paling tidak membutuhkan gaji selama setengah tahun. Dia merasa, Charles Mo sengaja melakukan ini. Amanda Mu dengan terus terang mengatakan, "Ganti tempat, tidak sanggup makan di sana." Charles Mo memandangnya dengan heran, kakak sepupu tidak memberimu kartu ATM dia. "Untuk apa dia memberiku kartu ATM miliknya?" Amanda Mu merasa, Charles Mo sangat aneh. Setelah itu, Charles Mo mengambil kartu berwarna hitam lalu melemparnya ke hadapan Amanda Mu, "Ini kakak sepupu yang memberikanku, kamu pakai saja dulu." Amanda Mu tidak mengambil kartu hitam itu, dengan iri berkata, "Ricky Mo benar-benar baik sama kamu." Ricky Mo sama sekali tidak pernah muncul di depan orang lain. Rumor yang beredar mengatakan kalau dia seorang yang bertemperamen tinggi dan kasar, tetapi kenapa Ricky Mo membiarkan Charles Mo tinggal di vilanya, masih memberikan Charles Mo kartu ATM. Tidak seperti dia dan Siska Mu, mereka berdua malah seperti musuh. Setelah Ricky Mo mendengarnya, dengan tatapan dalam melihatnya, "Selama kamu bekerja keras, mungkin dia bisa memperlakukanmu lebih baik dari ini." Kerja keras, dua kata ini, sengaja ditekankan olehnya. Benar-benar laki-laki yang sombong dan tidak tahu malu. Amanda Mu tidak menghiraukannya, menundukkan kepala dan menelan makanannya, dan menyimpan kartu hitam tersebut. Menggunakan uang Ricky Mo, mentraktir Charles Mo makan, tidak ada salahnya. Awalnya Amanda Mu tulus ingin berterima kasih kepada Charles Mo, siapa juga yang menyuruhnya memesan tempat yang mahal, jangan salahkan kalau dia jadi tidak bersungguh-sungguh. Saat Lucy Sen datang, Amanda Mu masih bergelut dengan pintu kamarnya. Amanda Mu merasa sangat aneh, kamarnya benar-benar tidak bisa dibuka. Di belakangnya ada seorang bodyguard yang memberitahunya, "Nyonya, Nona Lucy Sen sudah datang." Amanda Mu akhirnya turun ke lantai bawah untuk bertemu Lucy Sen. Saat dia turun, Lucy Sen langsung berlari ke arahnya, "Syukurlah kamu tidak apa-apa." Amanda Mu terkekeh, bertanya kepadanya, "Aku tidak kenapa-kenapa, kamu sendiri."
Video live yang kemarin malam dikirim, menjadi topik populer, manajer Lucy Sen juga sudah melihat, masih menunjukkan ke Lucy Sen. Kemarin malam Lucy Sen menghadiri pesta perusahaan, manajernya takut terjadi masalah, meminta Lucy Sen mengambil beberapa foto bersama dan mengunggah ke media sosial, untuk menghindari orang yang ingin mengadu domba dia. Saat dibagikan ke media sosial, dia baru menyadari ada banyak sekali panggilan yang tidak terjawab. Setelah itu dia menerima telepon James Gu, Lucy Sen baru tahu kalau Amanda Mu mengira dia sedang berada di bar 456, kemudian pergi mencarinya. Setelah mendengar penjelasan dari Lucy Sen, Amanda Mu mengerti, mungkin ada yang merencanakan hal ini, sengaja membuat Amanda Mu pergi ke sana. Satu-satunya orang yang tidak suka dengannya, hanya Siska Mu. Masalah Amanda Mu dengan Siska Mu, sudah tersebar luas di internet. Karena itu Siska Mu pasti juga tahu kalau Amanda Mu selalu membuka media sosialnya. Dan lagi, Siska Mu juga tahu kalau Lucy Sen teman baiknya. Keinginan Siska Mu untuk balas dendam kepadanya, benar-benar direncanakan dengan matang. Lucy Sen melihat Amanda Mu yang sedang berpikir, bertanya kepadanya, ada apa? Amanda Mu mendongakkan kepalanya menatap Lucy Sen, sepertinya ini ulah Siska Mu. Dulu aku tahu dia sering main keluar, aku juga tahu kalau dia mendaftar menjadi anggota klub tertentu, tetapi karena tidak terlalu memperhatikan, aku tidak tahu apa itu bar 456 atau bukan. Kalau saja Amanda Mu tahu Siska Mu sering pergi ke bar 456, Amanda Mu pasti tidak akan tertipu olehnya. Meskipun Lucy Sen suka dengan keramaian, dia masih bisa berpikir dengan jernih, dia tidak mungkin pergi pesta di tempat seperti itu. Lucy Sen mengernyitkan alisnya, saat dia ingin membuka mulutnya mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia mendengar bunyi dering ponsel yang familiar. Dia menundukkan kepalanya mengeluarkan ponselnya, dering itu bukan dari ponselnya. Amanda Mu mengeluarkan ponselnya yang menyala, punyaku. Kamu akhirnya ganti ponsel. Lucy Sen menatapnya, sudah sejak lama Lucy Sen menyuruh Amanda Mu mengganti ponselnya. Amanda Mu selalu berkata takut Novia tidak senang, jadi dia tidak pernah mengganti ponselnya. Tatapan Amanda Mu berbinar, terlihat agak senang, dia berbisik ke Lucy Sen, ini dari Ricky Mo. Amanda Mu berpikir mungkin ini pertanda Ricky Mo secara bertahap membuka hatinya untuk menerima dirinya, jadi dia sangat senang. Dari awal dia sendiri yang setuju menikah dengan Ricky Mo, tentu saja dia berharap untuk lebih mengenal Ricky Mo. Lucy Sen terlihat masih ingin menanyakan sesuatu, Amanda Mu menunjuk ponselnya, aku angkat dulu teleponnya. Namun, saat dia melihat di layar beberapa angka terakhir yang tertera, raut wajahnya berubah. Terdengar suara lembut Novia Xiao, Amanda Mu, ibu sudah memesan ruangan di restoran teh, siang nanti temani mama makan ya. Kalau mencari Amanda Mu, pasti ada sesuatu yang diinginkannya. Amanda Mu tersenyum ringan dan bertanya, hanya kita berdua saja. Novia terdengar ragu-ragu sejenak, berkata, iya, hanya kita berdua saja. Ucapannya, Amanda Mu sama sekali tidak percaya. Selanjutnya 46 ternyata dia cemburu terhadap dirinya sendiri.